Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas sistem pengambil keputusan dengan metode Mora. Di sini pendahuluannya ya menjelaskan definisi dari metode Mora. Metode Mora sendiri merupakan metode multi atribut yang digunakan untuk memilih beberapa alternatif. Setiap alternatif terdiri dari beberapa atribut yang memiliki nilai bobot yang menunjukkan perbandingan antar atribut. Pembobotan dan pemberian peringkat ini digunakan untuk mencari alternatif terbaik. Dengan metode perankingan tersebut bisa diterapkan dalam penilaian kinerja, pemilihan produk terbaik, dan lain-lain. Dengan menggunakan metode Mora dalam sistem pendukung keputusan diharapkan mendapatkan keputusan yang lebih efektif, transparan, dan tepat karena berdasarkan nilai kriteria dan bobot yang sudah ditentukan. Keunggulan Mora sendiri telah diamatin bahwa metode Mora sangat sederhana, stabil, dan kuat. Bahkan metode ini tidak membutuhkan seorang ahli di bidang matematika untuk menggunakannya, serta membutuhkan perhitungan matematis yang sederhana. Selain itu juga metode ini juga memiliki hasil yang lebih akurat dan tepat sasaran dalam membantu pengambil keputusan bila dibandingkan dengan metode yang lain. Metode Mora bahkan lebih sederhana dan mudah diimplementasikan. Kemudian ada tahapan dalam perhitungan rankingan metode Mora. Pertama yaitu menginputkan nilai kriteria. Yang kedua ada membuat matriks keputusan. Kemudian ada normalisasi pada metode Mora. Normalisasi ini bertujuan untuk menyatukan setiap elemen matriks sehingga elemen pada matriks memiliki nilai yang seragam. Normalisasi pada Mora dapat dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut. Kemudian untuk yang keempat adalah optimalkan atribut. Untuk optimasi multi-objektif, pertunjukan normal ini ditambahkan dalam hal memaksimalkan atau untuk menguntungkan atribut dan dikurangi jika terjadi minimasi atau untuk atribut yang tidak menguntungkan. Dan kemudian rumusnya seperti berikut. Yang kelima, mengurangi nilai maksimal dan minimal untuk menandakan bahwa sebuah atribut lebih penting itu bisa dikalikan dengan bobot yang disesuaikan. Yang terakhir, menentukan ranking dari hasil perhitungan Mora. Di sini untuk pembahasan studi kasus, yaitu penggunaan metode Mora pada sistem pendukung keputusan dalam penilaian kinerja untuk kenaikan jabatan. Nah, di sini ada PT Supra Visual Mandiri, yang dimana dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan dibutuhkan penilaian prestasi atau evaluasi sistematis terhadap kinerja pegawainya. Kinerja ini dapat meningkatkan produktivitas dan pengembangan karir setiap pegawai sebagai dasar kenaikan jabatan. Melihat permasalahan ini yang dihadapi oleh PT Supra Visual Mandiri, maka diperlukan atau dibangun sistem yang dapat membantu dalam proses penilaian kinerja serta memberikan masukan kepada pemimpin dan dalam pengambilan keputusan yang tepat sesuai kriteria dan bobot yang ditentukan oleh perusahaan. Dalam studi kasus ini metode yang digunakan yaitu metode Mora. Dengan metode Mora ini diharapkan bisa menjawab keputusan perusahaan tersebut. Berikut adalah perhitungan metode Mora sebagai berikut. Yang pertama tadi yaitu menentukan alternatif, kriteria, bobot, dan jenis matrik dalam bentuk tabel. Nanti akan saya jelaskan di tabel Excel-nya. Kemudian ada matriks keputusan, dan berikut ada matriks kinerja ternormalisasi. Langkahnya dengan seperti rumus berikut, yaitu ada penjumlahan kriterianya di pangkat 2, kemudian di akar, dan kemudian dibagikan dengan nilai-nilai atribut masing-masing. Dan kemudian ada hasil dari normalisasi matriks tersebut. Dan selanjutnya adalah mengoptimalisasi nilai atribut. Hasil dari normalisasi matriks X yang diperoleh dari matriks Xij dikalikan dengan bobot yang sudah ditentukan sebelumnya. Seperti berikut.
Nah, kemudian akan saya lanjutkan langsung ke tabel Excel-nya. Nah, di sini ada tabel 1 yang berisikan kriteria, jenis, dan bobot. Untuk kolom kriteria di sini ada kode kriterianya ya dari K1, K2 sampai K9. Dan keterangannya di sini untuk K1 ada absensi atau absen, K2 ada lama kerja, K3 ada kedisiplinan, K4 ada kejujuran, K5 tanggung jawab, K6 loyalitas, K7 kecakapan, K8 kerjasama, K9 ketelitian. Dan di sini ada bobot dari setiap masing-masing kriteria. Untuk kriteria absen, di sini memiliki bobot 20%. Kemudian untuk kriteria 2, lama kerja, di sini memiliki bobot 15%. Kemudian kriteria K3 atau ketiga, kedisiplinan, memiliki bobot sebesar 25%. Untuk kriteria 4, kejujuran, memiliki bobot sebesar 20%. Kriteria 5, tanggung jawab, memiliki bobot 25%. Kriteria 6 yaitu loyalitas, memiliki bobot 30%. Kriteria 7 yaitu kecakapan, memiliki bobot sebesar 25%. Kriteria 8 yaitu kerjasama, memiliki bobot 30%. Dan K9 atau kriteria 9 yaitu ketelitian, memiliki bobot 15%. Nah, di sini ada jenis. Untuk kriteria 1 absen, di sini jenisnya cost, yaitu nilai minus atau nilai kekurangan dari atau nilai minus yang nanti akan dihitung pada tabel min max-nya ya. Dan semakin tinggi nilai cost atau nilai cost-nya, maka semakin tinggi nilai minusnya. Kemudian ada jenis benefit. Benefit ini adalah nilai plusnya ya, atau semakin besar nilai benefit maka semakin bagus. Di tabel 2 ada alternatifnya. Di sini alternatif 1 dengan nama pegawai Andre, alternatif 2 ada nama pegawai Niken, alternatif 3 ada Dinda, alternatif 4 ada pegawai namanya Dedi. Untuk tabel 3 di sini ada nilainya. Untuk nilai baik di sini mendapatkan nilai 100, untuk sedangnya nilainya 80 dan nilai buruknya 60. Untuk di sini juga ada tabel absennya juga sama, untuk nilai banyak absennya ada 100, untuk absen sedang 80, untuk absen yang sedikit 60. Kemudian di sini ada tabel 5 yaitu lama bekerja. Lama bekerja lebih dari 5 tahun, statusnya baik dengan nilai 100. Lama bekerja 1 tahun sampai 5 tahun dengan statusnya sedang, nilainya 80. Lama bekerja kurang dari 1 tahun, di sini dengan keterangan buruk mendapatkan nilai 60. Untuk tabel 6 ini berisikan alternatif kriteria itu yang nilai yang ditentukan terhadap pegawai tersebut. Di alternatif 1 dengan kriteria 1 nilai 80, yaitu K1 dengan keterangan absen ya, berarti dia memiliki absensi yang sedang atau tidak buruk, tidak baik juga dalam nilai absensi. Kemudian kriteria 2 lama kerjanya mendapatkan nilai 80, berarti rentang kerjanya antara 1 tahun hingga 5 tahun. Untuk kriteria 3 kedisiplinan memiliki nilai 100 yaitu baik. Kriteria 4 kejujuran mendapatkan nilai baik. Kriteria 5 mendapatkan 80 yaitu tanggung jawab, berarti sedang. Untuk kriteria 6 loyalitas mendapatkan 100 berarti baik. Kriteria 7 kecakapan baik. Kriteria 8 sedang. Kriteria 9 juga sedang. Untuk alternatif 1 sudah disebutkan nilainya atas nama Andre, kemudian juga alternatif 2 di sini. Kemudian di sini tabel berikutnya tabel 7 yaitu pembagian matriks kinerja ternormalisasi. Nah, untuk K1 ini
Mendapatkannya dari rumus yang tadi, yaitu menggunakan square root ya. Ntar saya coba contohkan. SQRT square root. Oke. Untuk nilai ini K1 pertama yaitu dijumlah apa itu alternatif 1 dengan masing-masing kriterianya kita masukkan SQRT. Kemudian masukkan untuk kriteria 1 untuk alternatif 1. Ini untuk alternatif semuanya ya nanti. Jadi untuk kriteria 1 dijumlahkan semua. Misalnya ini dari kriteria 1 untuk A1 kita tambahkan, baru di pangkat 2 kita tombolnya. Oke, akar 2. Kemudian ditambah lagi pangkat 2 juga. Semuanya ditambahkan dengan pangkat 2. Sama ya dengan di sini, cuma untuk di tabelnya ini lebih dibulatkan. Ya, tabel berikutnya di sini ada tabel ternormalisasi. Nah, nilai dari ini dari tabel ini itu matriks yang seperti di jurnal atau di paper saya. Hasilnya dari ini ya, coba saya masukkan dari nilai ini sama dari nilai dari matriks ternormalisasi yang sudah ada hasilnya ini dibagikan dengan masing-masing alternatif, misalnya A1. Oke, maka hasilnya 22,64, kemudian ini A2 nya ya 1,811. Kita coba lagi di kriteria 1, kemudian dibagi dengan yang milik A2. Kemudian untuk tabel optimalisasi nilai atribut. Nah, nilai bobot-bobot ini sama sesuai dengan di tabel 1 ya, cuma saya masukkan dalam bentuk desimal. Kemudian langsung ke tabel nilai atributnya itu dari ini ya, dari alternatif yang ini K1 alternatif 1 dikalikan dengan bobotnya. Contoh misalnya nilai atribut dari A1 kriteria 2 ya, misalnya ini 22,64 dikalikan dengan bobotnya misalnya K2 ya, dengan alternatif 1 kriteria 1. Oke, ini nilai bobot apa tadi, hasil normalisasi tadi dikalikan dengan bobot Itu sedang aja. 0,452. Nah, di sini di hasil alternatifnya 0,453 karena dibulatkan. Untuk semua rumusnya sama seperti tadi dikalikan. Nah, untuk tabel max minnya, jadi totalnya ini alternatif 1 untuk maxnya, yaitu maxnya ini tadi nilai benefitnya ya, bukan tidak termasuk nilai costnya. Jadi nilai positifnya, jadi dari K2 sampai K9 ditotalkan, kemudian dikurangkan min 1 nilai costnya, jadi hasilnya seperti ini. Jadi sum dari rumus ini dari alternatif 1 tadi ya. Oke. Dari kriteria 2 sampai 9 kita totalkan.
terus dari nilai yang kita temukan dikurangi nilai ini nilai plusnya tadi apa max-nya dikurang kok gede ya. Kurang nilai K1-nya 45 hasilnya seperti ini ya. Sudah dari totalnya maksimalnya 36,93 dikurang 0,453 hasilnya 3,240. Semuanya sama seperti itu dan ini hasil jadi disimpulkan untuk pegawai yang rekomendasikan untuk naik jabatan yaitu pegawai alternatif 4 terakhir tertinggi kembali ke jurnalnya saya ini ada gambar penerapan metode Mora yaitu berupa data pembentukan matrik normalisasi matrik matrik normalisasi bobot maksimal penjumlahan elemen dan biasanya dan untuk kesimpulan dari metode Mora ini berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan pada babak sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu pendukung keputusan penilaian kinerja melakukan pegawai menggunakan metode Mora sesuai dengan perannya dan ini dapat membantu manajer dalam memberikan penilaian kinerja dari berdasarkan hasil penelitian pegawai yang didapat dari PDPT, Siswa Mandiri dan yang mendapatkan hasil tinggi yaitu ADI atau attribution nilai maksimin yaitu 3,5 dari saya.